Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Enda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kerangka dalam penelitian. Oke. Pada kesempatan kali ini materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu antara lain adalah apa saja sih kerangka dalam penelitian, kemudian pengertian dari kerangka teori, peran dari kerangka teori, pengertian kerangka konsep, kemudian syarat kerangka konsep yang baik itu seperti apa, selanjutnya ada peranan kerangka konsep dalam penelitian, dan terakhir bagaimana langkah untuk dapat menyusun kerangka konsep suatu penelitian. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah ada berapa sih kerangka dalam penelitian itu. Jadi kerangka dalam penelitian ada dua. Yang pertama yaitu kerangka teori, yang kedua adalah kerangka konsep. Apa sih kerangka teori itu? Jadi mungkin selama ini teman-teman bingung antara kerangka teori dan kerangka konsep. Ada yang mengatakan itu sama, ada yang mengatakan itu beda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu kerangka teori dan apa itu kerangka konsep. Kerangka teori itu sendiri adalah gambaran dari konsep, teori, ataupun prinsip yang berdasarkan studi empiris yang sebelumnya juga telah diuraikan dalam tinjauan pustaka. Kerangka teori ini bertujuan untuk menguraikan keterkaitan setiap variabel yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka konsep. Jadi kerangka teori ini biasanya berasal dari grand teori atau teori-teori besar yang nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun kerangka konsep. Jadi kerangka teori dan kerangka konsep pada intinya berbeda, ya. Kerangka teori ini berasal dari beberapa teori mengenai suatu topik masalah yang kemudian nanti akan diambil secara garis besar, kemudian yang digunakan untuk merangkai kerangka konsep. Kemudian apa sih peranan kerangka teori itu sendiri dalam suatu penelitian? Ada banyak ya, karena kerangka teori ini kalau misalnya secara kerangka tidak memiliki hal yang sistematis akan sulit untuk menjalankan penelitian, karena dalam kerangka teori itu sendiri yang pertama adalah memberi kerangka pemikiran bagi penelitian. Perlu diingat penelitian itu adalah metode untuk mencari jawaban dari suatu masalah, ya. Kalau dalam kerangka berpikir kalian masih tidak fokus, masih tidak bisa mengarah kepada sesuatu hal yang sesuai dengan masalah tersebut, pasti akan sulit. Makanya kenapa harus ada kerangka teori untuk bisa menjawab keterkaitan antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Contohnya misalnya kalau kalian ingin mengambil masalah tentang gizi dalam ibu hamil, jadi kalian harus mengambil semua teori tentang gizi dalam ibu hamil, baik itu trimester 1, trimester 2, trimester 3, kebutuhan secara makro ataupun mikro, itu semua adalah teorinya ya, kecuali nanti kalau kalian sudah masuk ke variabel yang diteliti, itu berbeda dengan kerangka teori. Yang selanjutnya yaitu membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian. Yang ketiga ada memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memakai data dan fakta. Jadi kerangka teori ini adalah dasar atau landasan kalian dalam membahas suatu masalah tersebut, baik itu secara angka maupun secara informasi visual ya, dalam artian mungkin juga bisa secara audiovisual, bisa dari mendengarkan ataupun dari kita lihat. Yang selanjutnya yaitu menempatkan permasalahan penelitian secara logis dan urut. Jadi dengan adanya kerangka teori tadi, masalah itu akan kita tempatkan menjadi logis dan urut, karena yang paling penting itu sistematis dalam hal penelitian, karena
dari depan kembali lagi ke belakang, kemudian ke tengah. Enggak, kalau kita memiliki kerangka teori, kita akan tahu bagaimana runtutan masalah ini untuk bisa berjalan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi ide itu banyak ya, misalnya nih satu masalah aja, masalah tentang gizi dalam ibu hamil. Kamu bisa saja mengambil tentang anemia, bisa juga masalah tentang kekurangan energi, bisa juga kelebihan energi. Itu adalah masalah-masalah dalam satu siklus, yaitu ibu hamil. Itu idenya banyak ya. Nah, kalau kalian tidak memfokuskan dengan kerangka teori, itu akan kemana-mana. Akhirnya dengan kerangka teori tersebut kalian ingin mengambil, oke, saya ingin ibu hamil di trimester pertama. Trimester pertama ini biasanya permasalahannya apa. Kemudian kalian tarik lagi, oke, dengan trimester pertama ini otomatis perubahan anatomi fisiologinya akan membuat ibu cenderung mengalami morning sickness. Oke, morning sickness sendiri kalian bisa tarik, oh iya, dengan morning sickness ini bisa diberikan terapi baik secara herbal ataupun non herbal, secara medis ataupun non medis. Itu kalau kalian nggak punya kerangka teori yang kuat, kalian akan bingung. Itu selanjutnya adalah memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Kemudian yang selanjutnya ada memberikan dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional. Kalau definisi operasional ini nanti berhubungan dengan variabel ya. Jadi nanti setelah kita belajar tentang kerangka konsep, kita akan belajar tentang variabel. Kemudian yang terakhir adalah membantu menempatkan secara tepat dan rasional dalam mensintesis gagasan peneliti. Oke. Kerangka teori ini ibaratnya gini, kalau kalian ngomongin teori definisi tentang ibu hamil, ya kan, atau kondisi kehamilan, itu bisa berdasarkan teorinya WHO. Ibu hamil adalah seperti ini. Kalau berdasarkan misalnya nih teorinya Harni atau Farni, ibu hamil adalah bla. Itu kan banyak ya teorinya. Nah, yang dimaksud kerangka teori ini adalah teori-teori tadi, grand teori tadi dijadikan satu, kita lakukan visualisasi atau kita lakukan penggambaran skema ya, untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, ataupun hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Misalnya contohnya juga perilaku kesehatan pada ibu hamil, ya kan. Nah, perilaku kesehatan sendiri ini ada teorinya sendiri berdasarkan teori Bloom. Misalnya perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, atau juga dipengaruhi oleh faktor enabling, reinforcing, predisposing. Itu kan beberapa grand teori. Itu dilakukan skema untuk melihat hubungan antara setiap konsep tadi. Setelah kita tahu tentang kerangka teori, kita akan masuk ke kerangka konsep. Seperti yang disampaikan tadi, kerangka konsep ini adalah turunan dari kerangka teori. Kalau teori tadi itu terdiri dari beberapa grand teori ya. Misalnya kalau kita ngomongin perilaku, ada banyak teori Bloom, teori Lawrence Green. Coba nanti adik-adik atau teman-teman membaca ya tentang teori Lawrence Green dan juga teori Bloom. Itu salah satu teori yang paling umum digunakan di penelitian kesehatan, khususnya tentang perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan ini banyak ya, bisa dalam melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, yang di dalamnya ada banyak, mulai dari pemberian ASI eksklusif, kemudian sampai dengan melakukan kebiasaan cuci tangan. Nah, balik lagi ke kerangka konsep. Jadi kerangka konsep tadi adalah turunan dari kerangka teori. Nah, kerangka konsep sendiri ini adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya
dan variabel ini adalah khusus untuk variabel yang dipilih sebagai penelitian. Dan juga variabel ini tentunya juga setelah diuraikan di tinjauan pustaka seperti itu. Jadi bedanya gitu ya. Kalau kerangka teori tadi itu terdiri dari beberapa macam teori, terdiri dari minimum itu dua konsep teori atau grand teori tadi. Kemudian kalau kerangka konsep itu adalah turunan dari kerangka teori yang khusus untuk membahas variabel yang ingin kalian teliti. Jadi di dalam penelitian itu ada dua, kerangka teori dan kerangka konsep. Seperti itu. Kalau kerangka konsep itu khusus untuk variabel yang ingin kalian teliti. Nanti kalau kita bahas di belakang mungkin akan lebih jelas lagi ya. Nah, kerangka konsep yang baik itu yang bagaimana sih? Jadi kalau kita membuat kerangka konsep yang pasti adalah yang pertama, variabel yang akan diteliti itu harus jelas. Yang kedua, kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti dan teori yang mendasarinya. Seperti itu. Setelah yang terakhir yaitu kerangka konsep ini harus mudah untuk dipahami, mudah untuk dibaca oleh siapapun yang membacanya. Itu baru bisa dikatakan bahwa itu kerangka konsep yang baik. Kemudian bagaimana sih langkah untuk bisa membuat kerangka konsep? Yaitu yang pertama adalah kita harus menyeleksi dan mendefinisikan konsep teori tersebut. Jadi teori yang akan kita angkat untuk masalah tersebut atau variabelnya itu kita harus jelas logika dalam berpikirnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan pernyataan hubungan. Yang ketiga yaitu mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka. Jadi kalau misalnya membuat kerangka konsep itu kita harus punya gambaran bagaimana cara menggambar dan kerangka tersebut. Dalam kerangka tersebut akan dibagi, oh ini adalah variabel yang akan diteliti, ini adalah variabel yang tidak diteliti, dan ini adalah variabel yang mempengaruhinya. Jadi di dalam kerangka konsep itu harus ada informasi itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh. Kalau ke contoh ini pasti akan lebih mudah ya untuk memahaminya. Dari contoh kerangka ini kita bisa lihat produktivitas kerja itu dipengaruhi oleh apa saja. Di situ ada iklim kerja, ada disiplin kerja, dan juga etos kerja. Iklim kerja sendiri itu dia memiliki beberapa subbab, yaitu dari secara psikologinya, secara strukturalnya, secara sosial, dan birokrasinya. Kemudian dari gambar panah ya, dari gambar panah mulai dari iklim kerja itu sampai disiplin kerja dan etos kerja itu disambungkan dengan garis yang lurus dan tidak putus-putus. Ini artinya mereka saling berhubungan seperti itu. Kemudian ditarik garis dengan ada tanda panah, itu artinya dia bisa saja berpengaruh terhadap, bukan bisa saja ya, memang dia memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja. Nah, kemudian di bawah itu ada variabel perancu. Variabel perancu ini adalah variabel antara atau yang bisa saja mempengaruhi variabel yang di sebelah kiri seperti iklim kerja, disiplin kerja, dan etos kerja tadi. Seperti itu. Bisa dilihat ya konsepnya di sini. Kalau dia tidak putus-putus, dia garisnya lurus dan kemudian garisnya jelas, ini berarti adalah dia yang menjadi variabel yang diteliti. Nah, ini adalah contoh kerangka konsep yang kedua. Di sini bisa dilihat ada kotak-kotak, ada yang dia kotak-kotaknya ini garis-garisnya putus-putus, ada yang garisnya tidak putus-putus. Ya, di situ bisa dilihat. Yang tidak putus-putus di situ adalah pemberian ASI eksklusif. Oke, pemberian ASI eksklusif di sini kita bisa lihat garis panah tadi adalah faktor yang mempengaruhi. Oke. Kemudian kita ke bawah terus, pemberian ASI eksklusif itu dipengaruhi oleh ASI keluar oleh karena gerakan peristaltik lidah bayi. Kemudian juga
pemberian ASI itu dipengaruhi oleh komposisi banyak, ya kan? Kemudian ujungnya adalah apabila ASI tadi itu dipenuhi, maka perkembangan motorik halus dan motorik kasar bayi akan lebih baik, seperti itu. Ini dari sini ya. Jadi perkembangan motorik halus dan motorik kasar bayi itu dipengaruhi oleh pemberian ASI. Ini jadi penelitian di sini ingin melihat apakah pemberian ASI akan mempengaruhi perkembangan motorik halus dan motorik kasar, seperti itu. Ini ada yang tidak diteliti, ada yang diteliti. Perbedaannya adalah dengan melihat garis yang putus-putus dan garis yang tidak putus-putus, seperti itu. Ini adalah step dimana bahwa mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka. Jadi konsep dalam menggambar pun itu harus ada. Jadi kalau untuk yang variabel yang diteliti, garisnya tidak putus-putus. Untuk variabel yang diteliti, garisnya variabel yang diteliti garisnya tidak putus-putus. Variabel yang tidak diteliti garisnya putus-putus. Dan juga ada nanti gambar panah itu menunjukkan pengaruh. Kalau gambar garis lurus itu menunjukkan hubungan satu sama lain, seperti itu. Karena ada hubungan belum tentu ada pengaruh, ya. Kalau ada pengaruh pasti ada hubungan, seperti itu. Karena misalnya misalnya kalian memiliki hubungan dengan teman satu kelas gitu kan. Kalian hanya kenal karena kalian berhubungan dengan teman satu kelas, tapi belum tentu teman tersebut itu memiliki pengaruh terhadap kalian. Karena sebesar apa hubungan kalian, seerat apa hubungan kalian itu baru akan memiliki pengaruh. Jadi belum tentu kalau misalnya suatu variabel itu punya hubungan, belum tentu dia akan mempengaruhi variabel yang satunya. Oke. Jadi tadi bisa dilihat ya, kerangka teori dan kerangka konsep itu tujuannya seperti itu. Kita review sebentar. Kalau kerangka teori adalah gambaran dari konsep teori atau prinsip yang berdasarkan pada studi empiris, ya. Jadi dia ini harus berdasarkan studi empiris, sesuatu yang memang sudah evidence based, yang nantinya akan menguraikan setiap variabel yang digunakan juga dalam menyusun kerangka konsep. Sementara kerangka konsep itu sendiri adalah turunan dari kerangka teori yang menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti. Seperti contoh yang digambar, yang disampaikan di gambar tadi. Ya, berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang kerangka konsep dan kerangka teori. Kerangka konsep dan kerangka teori itu berbeda dalam penelitian. Semuanya bertujuan untuk memberikan sistematis kita dalam berpikir dan mencari jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.